Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mendirikan salat dan membayarkan zakat, mereka mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka lakukan. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa gentar bagi mereka. Kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Raya yang dimuliakan Allah, ada banyak ayat yang ditemukan di dalam Al-Quran yang ujungnya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bahkan kepada Rasulullah juga diturunkan Al-Quran dengan kalimat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ketika beliau dikejar oleh musyrik Mekah dan bersembunyi di gua, jangan kamu takut dan gentar, maka Allah bersamamu. Jadi rasa takut ini hanya ditujukan kepada Allah. Kecemasan-kecemasan yang dirasakan itu juga akan bisa hilang ketika seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun gejala-gejala sosial yang terjadi belakangan ini adalah sebuah isu yang menciptakan rasa takut kepada kita, rasa cemas. Misalnya sekarang ini orang tua itu merasa takut dan cemas memiliki anak bujang karena takut akan diperlakukan tidak baik oleh para predator atau orang-orang lain yang sekarang berkembang dalam kegiatan LGBT. Sehingga kalau terlambat pulang anak-anak bujangnya, maka orang tua cemas. Kemudian ada rasa takut juga yang dirasakan oleh para mubaligh dan para ulama dengan ancaman dianiaya, dibunuh segala macam, dengan dalih orang dengan gejala penyakit jiwa. Kenapa orang dengan gejala penyakit jiwa itu bisa membedakan mana yang ulama, mana yang tidak? Itu menjadi masalah juga. Nah, belakangan juga muncul orang-orang yang dengan motor malam hari siang hari menganiaya orang lain dengan memalak dan segala macam, sehingga orang takut keluar rumah dan tidak berani. Dan yang baru-baru ini juga muncul ke permukaan isu tentang penculikan anak.
Dan isu ini kadang-kadang juga ada yang hoax, ada yang benar. Yang benarnya tidak seberapa, tapi yang hoaxnya itu yang banyak, yang berakibat orang tua takut membiarkan anaknya pergi mengaji ke masjid, membiarkan anaknya pergi ke sekolah. Dan itu pun disampaikan oleh guru-guru mengaji di masjid sekarang, himbauan untuk hati-hati terhadap anak kita nanti diculik. Maka muncullah rasa takut di situ oleh kita. Artinya apa? Artinya ada rasa takut yang muncul ke permukaan kalau Allah menjauhi kita, dan itu adalah baik, itu benar. Tapi ada rasa takut, rasa cemas yang diciptakan kepada kita sehingga kita malah menjauh dari ajaran agama. Nah, ketika kita sudah melarang anak-anak pergi ke masjid mengaji karena takut diculik segala macam, maka tentu anak-anak akan berkurang pengetahuan keagamaannya, akan berkurang pengetahuan ilmunya ketika kita sudah melarangnya, tidak membolehkannya keluar segala macam dengan alasan diculik. Kita tarik dalam ketentuan penjelasan yang pertama tadi. Bahkan kita juga menyangkal ketika Sumatera Barat ini dijadikan dengan urutan ketiga perkembangan LGBT di Indonesia. Itu juga tidak benar 100%, karena jumlah penduduk kita dengan yang di atas dari uraian kita itu lebih besar jumlah penduduknya dibanding kita. Kalau diurutkan kita dengan nomor 3 itu secara kalkulasi penduduk itu tidak benar. Tetapi itu diviralkan itu sehingga menciptakan sesuatu yang mencemaskan kepada kita semua. Belum lagi beberapa pengadilan negeri yang membuat penetapan membolehkan pernikahan beda agama. Surabaya, Jember, Jakarta, Bandung segala macam sudah membuat penetapan, padahal tidak urusan pengadilan sebenarnya itu, dengan alasan hak asasi manusia. Syukur alhamdulillah belakangan Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan gugatan perkawinan beda agama itu. Kalau itu terjadi, berarti tidak ada urusan agama untuk mengesahkan perkawinan dan boleh membawa dua agama ke dalam perkawinan. Padahal kalau kita baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan itu dinyatakan sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama, bukan hukum agama masing-masing, tapi hukum masing-masing agama. Artinya satu agama hanya ada dalam satu perkawinan, bukan dua agama dalam satu perkawinan. Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan membatalkan gugatan itu. Tapi tetap saja diviralkan. Misalnya warga negara Indonesia yang ingin melakukan perkawinan beda agama, dia melakukan perkawinan di luar negeri. Setelah mereka kawin di luar negeri, mereka pulang dan mereka mencatatkan perkawinannya itu di catatan sipil. Catatan sipil bukan mengesahkan perkawinan, tapi hanya mencatatkan terjadinya sebuah perkawinan. Artinya apa? Jangankan agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pun sebenarnya tidak membolehkan perkawinan beda agama. Kemudian yang tadi juga sudah kita uraikan pertama soal perilaku. Ternyata memang LGBT itu bukanlah kelainan biologis, bukan kelainan genetik, tapi penyimpangan perilaku.
Nah sekarang kalau itu diterapkan, mereka sekarang sedang berjuang. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Sekarang mereka sedang melakukan konsep untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan mengubah pengertian itu, yaitu ikatan lahir batin antara kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak berarti suatu saat nanti mungkin perjuangan mereka akan berhasil, perkawinan dengan sejenis akan dilegalkan di Indonesia. Nauzubillah kita. Mudah-mudahan saja pemerintah kita dan kita semua harus mengawal hal-hal yang boleh, mari kita pertahankan terus, dan yang tidak boleh tidak bisa dengan alasan melanggar hak asasi manusia, maka itu kemudian dibolehkan sama sekali. Kalau itu terjadi, maka akan lahir agama yang ketujuh di Indonesia, yaitu agama hak asasi manusia. Karenanya menurut kita, hak asasi manusia yang universal itu kalau dipraktekkan di Indonesia, maka dia harus memperhatikan pertama spiritual kita, dan dia juga harus memperhatikan kearifan lokal. Ketika spiritual dan kearifan lokal ini dikesampingkan, maka hak asasi manusia tidak bisa dilaksanakan di bumi kita Indonesia ini. Karena itu mari kita ciptakan hanya rasa takut itu kepada Allah, dan kita dekatkan diri kepada Allah dan berserah diri, dan mudah-mudahan saja dengan kesepakatan semua orang, dengan pengawasan semua kita dari seluruh unsur lembaga, perasaan-perasaan takut dari yang kita sampaikan tadi bisa diminimalisir, dan kalau perlu nanti satu saat bisa dihilangkan, sehingga kita hidup rukun dan damai di bumi kita yang tercinta ini. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.